Ketemu lagi di Curhat Santai di Sentul. Curhat yuk. Nah, ini kita kan kemarin terakhir ngebahas mengenai mertua dan menantu. Iya, lanjutannya nih ya masih. Lanjut Bu, ini ternyata topiknya panjang, bisa Iya. beberapa episode sebenarnya. Iya, Cuman iya. ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ternyata dari daily life nih Bu ya. Iya. Yang pertama, saya bacain dulu nanti baru kita ini ya Bu Iya, ya, iya. yang kita bahas. Bagaimana memberi uang bulanan kepada orang tua? Ya. Apakah suami atau istri harus diam-diam atau berdiskusi? Ini sesuatu yang sangat penting banget karena masalah uang, kalau orang Batak bilang hepeng, ya ini agak sensitif ya. Dan tanpa kita sadari, kalau kita waktu masuk pernikahan kan cinta banget, nggak pernah mikirin soal ini kan. Begitu masuk dalam pernikahan, terjadilah hal-hal yang menurut gue, kan gue nggak salah, gue ngasih ke emak gue. Yang istrinya bilang begitu, yang suaminya juga bilang, kan gue nggak salah kasih ke papa gue, nggak salah kan ngasih. Tetapi ternyata ada sesuatu yang perlu diperhatikan setelah masuk dalam pernikahan. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita sudah menikah, berarti itu kan kita sudah menjadi satu. Suami istri menjadi satu. Apanya yang satu? Bukan hanya secara physically menjadi satu, tetapi keuangan mereka juga satu. Dompet mereka juga satu. Rekening mereka juga harus satu. Kalaupun misalnya ada usaha, Bu, ada rekening, oke, tetapi harus saling terbuka, ya, harus saling terbuka satu dengan yang lain. Jadi saya harus terbuka satu dengan yang lain. Jadi saya kalau misalnya saya mau beli tas, mau beli apa gitu ya, bukannya harus laporan dulu, tetapi artinya tuh sepengetahuan. Ya, artinya harus ada namanya dalam keluarga itu harus ada planning keuangan. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu ya harus kita bicarakan dulu yang besar-besar. Tapi kalau beli bawang, cabai, ya nggak usah lah Bun. Itu udah kehidupan sehari, itu masuk dalam anggaran kehidupan kebutuhan sehari-hari. Tapi misalnya ada salah satu bilang, wah ini kita punya kulkas sudah nggak bagus. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan suaminya si istri udah beli kulkas baru. Dan pernah kejadian nih om saya, pulang-pulang udah bawa mobil lain. Waduh. Mobil lamanya dia dijual, udah ganti mobil baru. Tuh istrinya bingung, kok bisa terjadi kayak gitu. Nah itu tidak boleh dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga itu harusnya keuangan mereka tuh satu. Kalaupun mereka bekerja, harus tahu, paling nggak tahu. Jangan sampai suami nggak tahu penghasilan istri berapa, begitu, karena dia bekerja. Karena ada prinsip yang agak ini seru di wanita. Kalau wanita bekerja nih ya, dia bilang sama suaminya, Beb, jangan lupa lu uang gue. Tapi uang gue. Nah, ini bahaya banget. Bahaya, Bu. Bahaya ya. Bahaya, Bu. Ini harus terbuka, soal keuangan terbuka. Termasuk memberkati orang tua. Ya, walaupun itu orang tua kita sudah menikah, kan saya bilang tadi prioritas utama setelah menikah adalah pasangan kita. Ya, itu nomor satu harus pasangan. Pasangan harus merupakan sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Baru kemudian keluarga inti, baru keluarga besar. Ya, nah itu prioritas dalam kehidupan pernikahan kita. Jadi sebagai seorang wanita, kita juga harus bisa memahami bahwa kalaupun kita mau membantu orang tua, itu sesuatu yang baik. Kalau suami berkata, yuk kita bantu yuk orang tua kita, ya dia, karena gini juga Bun, makin usia, keuangan itu makin, kebutuhan orang tua itu makin banyak. Harus beli obat, beli vitamin, fisioterapi, nah itu semakin kebutuhan orang tua itu semakin banyak. Nah ini mungkin dia butuh juga bantuan dari orang anak-anaknya ya. Nah jadi itu perlu disepakati, anak-anak mereka harus sepakat, misalnya dia punya 3 anak, anak-anak kita runding berapa kita bantu papa mama kita, itu secara keluarga besar. Tapi dalam keluarga inti ketika saya mau menolong orang tua saya, maka pasangan saya harus tahu, harus setuju. Bahkan kami menyarankan kalau ingin mentransfer ke orang tua kita, jangan kita yang transfer. Pasangan kita? Pasangan kita yang harus transfer. Oh, oke. Pasangan kita yang harus transfer. Jadi jumlahnya disepakati. Jadi itu harus sepakat bersama. Kan bisa saja orang tua dari suami misalnya tidak terlalu membutuhkan dukungan support yang besar ya. Ya kita kasih sesuai dengan kebutuhannya.
Tetapi jangan cemburu. Misalnya orang tua dari istri memang mereka butuh support yang lebih besar. Nah disitulah mungkin kita juga harus rela memberikan kepada mertua kita. Ya, Meskipun nggak membutuhkan Iya, sebenarnya. enggak, dia membutuhkan Oh, yang dia lebih membutuhkan. besar. Oh, membutuhkan Iya, yang lebih besar. Kita harus rela gitu. Dan suatu saat misalnya suami kita mau memberi ke sana, ya harus kita sepakat. Tetapi yang transfer itu harus kamu. Gitu. Jadi kalau kamu memberkati mamanya Andi, harus Aku yang transfer. Nah, bukan Andi yang transfer, harus Rimbun yang transfer. Catat. Kok mukanya agak kurang setuju? Kalau buat aku sih nggak masalah, Bu, gitu. Tapi sebenarnya gini, Bu, ya kan aku kenal Ibu sama Bapak kan kasih bimbingan pranikah, ya. Saya juga lupa ingat sih, apakah itu ada dibahas, tapi Oh iya. ada dibahas ya, Bu, ya? Kami Dari bahas, dulu memang kami ada. mengajar setiap bimbingan pranikah untuk masalah dengan hubungan keluarga besar. Kalau ingin memberi kepada keluarga, orang tua itu bagus. Itu memang ya butuh nggak butuh sebenarnya kita juga harus ada perhatian lah sama orang tua kita. Itu tanda kita sebenarnya kata hormat nggak sama orang tua, sayang nggak sama orang tua. Pasti jawabnya iya, saya sayang, iya saya hormat. Lah buktinya apa? Buktinya nomor satu ya, perhatikan, misalnya mengirim ada transfer, tapi disepakati jumlahnya berapa, dan jangan cemburu kalau mertua lebih banyak dikasih daripada orang tua kita. Ya, itu memang kesepakatan, makanya disepakati bersama. Dan yang transfer itu jangan kita ke orang tua kita, tapi harus menantu kepada mertuanya. Supaya transparan kali ya, Bu. Iya, supaya transparan. Dan sebenarnya bagus juga. Jadi mertua kita tuh tahu bahwa kita mengetahui ada komunikasi untuk keuangan itu seperti apa. Yes, right. Itu nomor satu. Yang kedua adalah kenapa harus menantu yang kasih mertua? Kalau anaknya yang ngasih itu beda. Kalau anaknya ngasih beda. Bedanya gimana? Nah, ini anaknya. Ibu ngalamin nggak dari anak sama mantu Ibu? Iya, Coba iya. cerita deh, Bu. Jadi Lah, aku yang korek. Itu anaknya. Anaknya kalau ngasih kan itu anaknya. Tapi kalau menantunya yang ngasih, itu mengikat hubungan lebih dekat. Jadi dia nggak merasa mengesampingkan. Jadi dia juga dari sisi mertua, dia itu akan appreciate sama menantunya. Pantesan teman aku, Bu, dia begitu transfer ke mertuanya langsung datang. Siapa ya? Iya, Bu, gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini dia langsung datang, ya ternyata memang rasa senangnya tuh beda ya, Bu, ya. Betul, Dia betul. bangga bahwa dia merasa dikasihi juga. Betul. Bahkan bukan mertua aja ya, keluarga besar. Kan budaya kita nih orang Batak ya, kalau kita pulang ke kampung gitu ya, atau ke rumah keluarga suami gitu kan, itu kan kita udah biasa siapkan uang ya untuk kasih ya kan mereka. Kalau keluar ke tempat keluarga suami, jangan kita kasih uang itu dari kita, tapi jangan suami kita yang kasih, tapi kita yang harus kasih. Ah, gitu. Tapi nanti kalau ke rumah keluarga saya, keluarga besar saya, ya harus Pak Jaliaman yang kasih. Oh, oke. Itu ya, kedua. Lanjut, yang ketiganya apa? Bukti penghargaan kita. Setiap mengunjungi orang tua, jangan pernah datang dengan tangan kosong. hampa. Tangan hampa, Catat. nggak boleh. Itu maksudnya kita kasih Apa aja? makanan, buah, Iya. gitu. Buah. Walaupun mungkin orang tua kamu bisa beli buah itu lebih banyak. Dia bisa beli, dia punya duit. Tetapi kalau menantu datang, membawakan buah sama dia, dan ketika datang kasih ke dia, ini ada oleh-oleh nih, Mam. Misalnya manggil ke mertua, kamu manggil mertua kamu apa? Mama. Iya. Saya juga memberitahukan kepada menantu saya, panggil saya Mama. Karena saya kan gak punya anak laki dan saya senang saya dipanggil Mama begitu ya. Misalnya, ini Mam ada buah, ini Mam ada kue, ini Mam ada asal jangan kambing guling ya. Apalagi babi bikin guling naik gitu. darah. bikin darah tinggi gitu. Jangan Tapi kalau buat dia sakit Bu, kalau gitu. misalnya bawaannya itu berupa kayak sembako, pengertian bukan ini ya, maksudnya
tapi dia ingat mungkin di rumah perlu minyak atau apa, itu juga nggak apa-apa. Nggak kan, Bu? apa-apa, Nggak nggak apa-apa ya, apa-apa, nggak nggak harus apa-apa, sesuatu yang. Tapi kalau kelihatan daripada fancy. repot-repot, lebih baik kasih angpau. Tunainya aja. Tunainya Betul. aja. Siapa sih orang tua yang nggak senang dikasih walaupun dia punya uang yang banyak? Iya. Mungkin Jadi ada seperti- perlunya juga mertua-mertua tuh siapin QRIS di rumah ya Bu ya. Kalau pas pulang ke rumah mertua nggak bawa uang tunai, bisa cek gitu loh. Tapi nggak segitu amat sih, kita kan bikin QRIS juga perlu proses gitu loh, Iya. Bun. Ya, artinya seperti gitu. Jadi itu nomor satunya ya. Jadi ingat, kita perhatiin orang tua. Itu penting banget. Toh mereka tinggal berapa lama lagi sih hidup di dunia Iya. ini. Ya, tapi kalau kita diberkati, kita ingat orang tua kita, Anda pun diberkati. Karena apa? Kebenaran ini benar, nyata. Kalau orang yang menghormati orang tua, maka akan diberikan kebahagiaan dan panjang umur di dalam kehidupannya. Jadi, biarlah kesempatan, mungkin kita pernah konflik dengan orang tua, kita pernah beda pendapat dengan orang tua. Makanya setelah menikah pun mungkin ada konflik yang lebih lagi banyak dengan orang tua kita. Tetapi hari ini kita disadarkan bahwa ternyata orang tua itu butuh kehadiran kita. Orang tua itu sangat sedih kalau anaknya itu tidak memperhatikan mereka. Jadi yuk mari kita pemulihan antara mertua dan menantu ini supaya bisa terjadi ya, supaya kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Itu ya. Nih, ada Ya. pertanyaan berikutnya nih Bu. Apa Masih seputar mertua dan menantu. Ini dia bilang, mertua gue terlalu manjain suami gue katanya. Karena dia bilang, dia sendiri mengakui bahwa awal-awalnya karena mertuanya provide terus ya, dia menikmati. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya dia ngerasa, ini lama-lama laki gue kok nggak mandiri ya. Terus apa-apa ngetekin, pokoknya nyari ketek mamanya deh Bu. Dia perlu ini. Nah akhirnya jadi konflik lagi gitu loh. Kalau seperti itu gimana? Mungkin ya Bu ya, kalau aku mandangnya gini, mungkin kalau namanya orang tua kan dari sekian banyak anak, mungkin dia ngelihat oh ini lebih deket gitu ya. Jadi mungkin dia memperhatikan yang anaknya ini aja gitu loh Bu. Tapi itu kan jadi masalah. Sebaiknya bagaimana tuh Bu? Ya, kita bahas dari dua sisi tetap kalau mertua sama menantu ya. Ya. Kita lihat dari mertua dulu nih ya. Nah, jangan terlalu posesif, jangan terlalu overprotect ya dengan anak kita yang sudah menikah. Kalau anak kita sudah menikah, percayakan, rilis. Ya, percayakan menantu kita. Jangan dikit-dikit telepon, lu masak apa? Sama menantunya. Gini-gini, anak gua kagak suka lu masakan itu. Lu jangan masak itu. Ya belum tentu. Siapa tahu dia setelah menikah sama istrinya ini, istrinya masak itu dia suka. Ya kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi jangan terlalu ngatur gitu. Karena apa? Anak kalau sudah menikah, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dia bisa mandiri. Dia bisa memutuskan apa yang mereka mau lakukan. Kalau misalnya kita datang pun ke rumah menantu kita dan anak kita harus bisa menempatkan diri kita bahwa kita ini sebenarnya tamu. Ya, kita harus bisa menempatkan, bukan berarti tamu beneran. Betul. Menempatkan diri kita sebagai tamu dalam arti rumah anak kita itu bukan rumah kita. Kalau saya misalnya nggak suka hordennya, terus saya bilang, ini bukan warna kesukaan mami ya, tolong diganti dulu ya. Oh ini model-model begini nih nggak cocok nih mami nih. Oh ini kenapa lu beli piring-piring model kayak begini nih? Berat-berat lagi. Kadang-kadang komentarnya gini, Cangkir lu jelek banget sih gitu kan Bu ya. Itu mungkin dia ngebahasainnya seperti dia di rumah dia gitu loh. Tapi tanpa sengaja itu luka lah hati si menantu. Walaupun nggak kritik, cuma gini. Kan sekarang ada tuh piring ya, berat-berat tuh. Padahal tuh kalau berat tuh kan piring bagus sebetulnya. Begitu dia datang dia bilang, ngapain kamu beli piring kok berat-berat begini? Nah, nggak usah dikomen lah. Di like aja. Di like aja terus di share. Iya. Di like aja. Jangan semua dikomenin di rumah menantunya. Jadi menantunya juga nggak suka kalau dia hadir. Pas tahu, mak lu mau datang, rese aja tuh. Pasti ntar gue dikritik nih semua di rumah ini. Jangan gitu loh. Kita pun harus sebagai ibu, setuju? Ya, kita pun ibu harus menahan diri untuk tidak mengkritik semua apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dan terutama menantu kita. Kasih kebebasan buat mereka untuk menentukan. Tetapi kalau ada arahan-arahan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan firman Tuhan gitu, yang salah kita wajib memberitahu. Tetapi kalau itu sesuatu yang nggak penting, ya udah
Dia mau potong rambut anaknya model kayak gimana gitu, ya udah biarin aja gitu. Nggak usah bilang, hei ini nggak boleh seperti gitu. Dan itu dari sisi orang tua. Jadi kita sebagai mertua menahan diri. Kita ini kalau anak kita sudah menikah, kita ini cuma tinggal tadi apa? Advisor. Betul. Kita ini kalau datang ke rumah menantu kita, kita juga tamu gitu ya. Nah yang kedua dari sisi menantu ya, belajarlah juga tetap menghormati orang tua. Anggaplah tadi mertuamu itu adalah orang tuamu sendiri. Iya. Walaupun ada hal-hal yang kamu rasa nggak cocok di dalam pikiran kamu. Karena kamu dibesarkan dengan pola keluarga kamu dan kamu masuk di dalam keluarga pasangan kamu dan kamu lihat ini di keluarga aku nggak bisa nih kayak begini. Ya kita jangan menjadi merubah. Nggak bisa nih kayak begini. Kayak begini. Emak gua nggak ngajarin kayak gini nih. Ini nggak bener nih. Jangan gitu. Kita diam aja dulu. Kita ikuti iramanya. Pelan-pelan begitu. Itu tadi yang belajar untuk respon dengan benar. Berespon dengan benar. Dengan mengingat saya nggak bisa mengubah mertua saya. Tetapi saya bisa merubah respon saya terhadap apa yang saya nggak suka di dalam kehidupan saya. Nah jadi ini paling penting. Jadi dari menantu belajar untuk menerima nih. Menerima mertuanya, belajar mengikuti irama. Daripada apa yang ada. Jadi jangan memaksakan kehendaknya ingin mengubah ke sana, mengubah ke sini. Nah, dengan kasus yang kamu alami, ketika kamu menyadari orang mertua kamu perempuan itu terlalu ikut ya, ambil bagian dalam rumah tangga kamu dan awalnya kamu nyaman karena kamu juga bekerja. Jadi dia ngatur segala sesuatu, bahkan seperti nanti kamu punya anak gitu ya. Dia punya cucu, disuruh jaga cucu, ya paling suka loh. Opung itu kalau suruh jaga cucu paling suka. Tetapi mungkin pola-pola yang diajarkan Opung sudah berbeda dengan pola apa yang kita mau. Nah bisa jadi seperti itu di dalam kehidupan kita. Satu saat kau menyadari, ternyata mertua saya terlalu intervensi di dalam keluarga saya. Nah kita harus sadar bahwa ternyata kita harus bisa mengembalikan ke posisi yang sebenarnya. Bahwa orang tua itu bagiannya hanya advice. Dia bukan decision maker untuk keluarga kita. Dia bukan decision maker untuk cucu-cucunya, anak-anak kita. Mereka semua itu tinggal advisor untuk kita. Nah kita harus menyadari. Nah kalau kita lebih lihat lagi, lebih parah nih suami nih. Ternyata suami saya kok anak mama banget. Gitu ya. Sangat, ya siapa sih anak yang nggak sayang sama mamanya? Siapa sih yang nggak menghargai orang tuanya? Itu pasti sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi perlu diingatkan kepada pasangan kita. Kalau kita sudah menikah, mama kita, ya orang tua kita itu adalah seseorang yang memang bisa kita dengar nasihatnya, tetapi bukan dia yang decision maker untuk kita. Jadi kita harus menyadari, nomor satu menyadari, suami saya ini ternyata anak rumahan, anak mama banget. Berarti saya harus apa dong? Saya harus tolong dia. Jangan dimarah-marahin. Lu tuh anak mama banget sih. Lu itu kok sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit diketek mama. Jangan. Jadi istri itu kalau mau memberi nasihat bukan kayak begitu. Ya, tapi pelan-pelan ngomong. Kalau kita udah menikah, kita seharusnya begini. Jadi mama tuh juga begini. Nah, itu akan menolong dia, menyadari dia. Saya pernah mengalami nih, pasangan suami istri, pasangan muda, istrinya sangat bergumul karena suaminya itu bener-bener nggak bisa mengambil keputusan. Ya. Segala kalau ditanya, ini gimana? Terserah. Ini gimana? Terserah. Akhirnya dia bingung. Saya tanya dalam pelayanan kami sama mereka, baru ngeh akarnya di mana. Karena papanya juga itu pekerjaannya meninggalkan mereka lama. Nanti hampir satu tahun baru balik. Dia nggak pernah lihat figur bapak. Dia hanya lihat figur mama. Dan kalau papanya datang, ya papanya nggak ngambil keputusan apa-apa. Papanya cuma enjoy 1 bulan atau 2 bulan tinggal di darat itu. Dan akhirnya mamanya semua yang mengambil keputusan. Dan ketika dia menikah, dia pun rindu istrinya yang begitu kayak dia. Nah,
Tapi setelah kita kasih tahu, sebagai suami nggak bisa kayak begitu. Suami harus mengambil keputusan. Suami decision maker. Suamilah yang menjadi kepala. Nah ini bisa kembali. Jadi untuk kasus yang dialami teman itu, bilang sama dia, yuk ngomong pelan-pelan. Asal jangan dimarahin, ngomong pelan-pelan. Bahwa ternyata kamu nggak bisa lagi menjadi seperti di bawah keteknya mama. Nggak bisa lagi. Kalau mama datang ke rumah ini, ya itu mama kita bersama. Ada apa dengan mama kamu, ya kita diskusi, gitu loh, kita diskusi. Jangan kamu ambil tindakan sendiri untuk mama, walaupun kau berkata, ini mamaku, gitu loh ya. Jadi kita sebagai suami istri tuh harus punya kesepakatan. Ya, dan memberitahukan nama dia, sikap yang seperti anak mama dibawa dalam pernikahan itu tidak baik, terutama kalau mereka nanti punya anak-anak. Kalau mereka punya anak-anak, anak-anak mereka akan mencontoh. Seperti itu lagi. Jadi itu turun. Nah, kita generasi yang harus mematahkan setiap hal yang tidak baik dari orang tua kita. Kita hormati orang tua kita. Kita bersyukur untuk orang tua kita. Tetapi kita harus menyadari ada hal-hal yang dibawa orang tua kita yang tidak lagi relevan. Tidak sesuai dengan kebenaran, apalagi mungkin yang dikatakan firman Tuhan, begitu ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Kita harus berani mematahkan itu dan kita mengganti dengan apa yang baik, yang sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran dan firman Tuhan. Nah, ini siang ini nih Bu ya, sore ini kita kedatangan tamu nih Bu. Couple yang memang tepuk tangan dong. Iya, selamat datang Bapak Ibu. Mereka kita undang karena banyak mereka menghandle satu komunitas juga yang namanya komunitas, ada pasangan suami istri, keluarga yang banyak sekali pertanyaan atau konflik-konflik yang memang ya mungkin berbeda sama yang mereka alami secara pribadi. Nah, silakan perkenalkan diri dulu dan pertanyaannya apa nih? Halo, selamat siang Selamat Ibu. siang. Pembahasan ini Kenalkan dulu. Oh ya, saya dengan Ibu Ian. Ibu Ian. Saya biasa dipanggil Ian. Saya dari Pelabuhan Ratu, Ibu. Iya. Pembahasan ini bagus sekali, Ibu. Iya. Jadi saya teringat, memang anak-anak saya sudah beranjak dewasa, Betul. gitu ya. Jadi saya bilang, oh iya ya, saya akan menuju menjadi mertua. Gitu. Apalagi nih, yang besar nomor 1, nomor 2 nih laki apa perempuan anaknya Bu yang besar? Wah, anak laki. Melepas anak laki-laki nih ya. Jadi saya bilang, oh apa kiat-kiat yang baik untuk saya bisa persiapkan gitu Ibu, untuk saya bisa menjadi mertua idaman. Weh, Ibu mertua idaman. Kayaknya kalau Bapak ya, Pak saya perkenalkan diri dulu Pak, namanya Pak. Oh, nama saya Pulo Iya. Panjaitan. Punya 1 istri, 3 anak. 3 anak. Ya, seperti pertanyaan tadi Iya. istri saya. Mungkin ini menjadi pertanyaan semua orang juga. Betul. Yang sudah mempunyai anak yang dewasa, menjelang mereka membentuk lembaga keluarga sendiri. Betul. Lalu pertanyaan tadi memang jadi pertanyaan kita semua orang tua. Ketika nanti menghadapi menjadi seorang mertua, apa yang harus kita persiapkan, kita lakukan mungkin. Oke. Ya, nomor 1 Pak, dimulai dari keluarga Bapak dan Ibu dulu. Ya, artinya kita segala sesuatu kita mulai dari diri kita. Jadilah orang tua yang baik bagi mereka dulu. Ajarlah mereka untuk menghormati orang tua. Jadi rasa hormat kepada orang tua. Dan kalaupun ada konflik dengan anak-anak remaja, kan kadang-kadang kita bisa ada konflik ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka ingin, Pak aku pengennya begini. Kita bilang, oh jangan kita begini. Mungkin dia sakit hati dan konflik itu tersimpan di dalam hati mereka. Itu bisa saja seperti gitu. Nah, jangan ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan mereka. Dan pastikan hubungan Bapak dan Ibu dan anak laki-lakinya baik. Itu nomor 1. Yang kedua, pastikan juga Ibu tidak menempatkan kedua anak laki-laki Ibu di atas suami. Maksudnya?
Ibu merasa prioritas ibu lebih ke anak daripada suami. Ya, jadi ada orang yang begini Bu, masalahnya. Dia nggak bisa punya waktu dengan suami yang terlalu sibuk. Dia nggak bisa ngedate sama suaminya karena suaminya terlalu sibuk. Nggak bisa ditemenin, disetirin sama suaminya karena suami juga mungkin ada urusan lain seperti gitu. Dan dia merasa anak laki-laki inilah yang menutup apa yang menjadi kebutuhan yang seharusnya ibu dapat dari suami, tetapi ibu letakkan kepada anak. Dan jadi ibu merasa anak inilah yang seperti pengganti suami, walaupun suami ada loh, tapi ada beberapa yang kayak begitu. Jadi ibu menempatkan dia di atas suami. Nah, begitu ibu menempatkan dia di atas suami, ketika nanti anak-anak ibu ini menikah, ibu akan merasa istrinya itu saingan daripada ibu. Tetapi ibu harus menempatkan semua anak ibu, termasuk anak lelaki ibu, di bawah dari suami. Artinya apa? Prioritas hubungan suami istri nomor 1. Karena kita akan kembali berdua. Begitu, prioritas hubungan. Nah, ke anak setelah pasangan kita. Karena suatu saat anak-anak kita akan menikah. Tinggalkan kita, mandiri. Dari berdua, Bu, kembali berdua. Kalau hubungan suami istri tidak lebih baik, maka ini menjadi masa-masa yang menyedihkan bagi pasangan suami istri. Karena, aku ditinggal anakku. Padahal dulu ku gedein, bayar uang kuliah berat. Sekarang dia diambil orang. Sekarang dia lebih perhatiin istrinya. Sekarang dia lebih dengerin. Nah, itu perasaan itu seperti ada. Tapi kalau kita udah menyadari, oh iya, suatu saat anak saya akan menikah, saya besarkan mereka, ingat ya, walaupun kamu anakku, kamu itu di bawah daripada suamiku. Suamiku yang nomor 1 di dalam hidup aku. Maka anak-anak itu nanti akan merasa nyaman. Nah, dia siap meninggalkan bapak dan ibu, dan bapak ibu juga harus siap melepaskan. Betul. Makanya kenapa kalau nanti pemberkatan pasti nangis. Ya, nangis. Satu sisi bahagia, tapi satu sisi ya kita kehilangan memang. Ya, kehilangan mereka, tapi kehilangan untuk suatu kebaikan. Ya, untuk suatu kebaikan bahwa mereka akan membentuk sebuah rumah tangga yang baru. Jadi ingat Bapak Ibu, dimulai dari pernikahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini. Pernikahan Bapak Ibu itu adalah gambaran pernikahan anak-anak Bapak Ibu kelak. Jadi, kalau ada pernikahan yang kita merasa perlu diperbaiki, jangan sungkan untuk memperbaiki. Kan nggak ada yang sempurna dalam dunia ini. Kita semua menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau misalnya kita merasa, oh iya ya, kita masih kurang nih komunikasinya, ya kita baikin. Oh, kita masih salah nih ngelola keuangannya. Itu tadi seperti yang tadi, oh iya ya, saya kalau diem-diem suka ngasih ke ibu saya gitu ya, ke adik saya gitu ya. Jadi ini Rimbun kalau dikasih sama saudaranya harus kasih tahu Andi. Oh, tadi saya dikasih sama Bang Pulo nih duit nih, Andi. Nah gitu, jangan diam-diam gitu. Lapor. Bukan cuma lapor pajak loh. Lapor keuangan. Seperti gitu. Nah, itu tuh perbaiki kalau memang ada yang salah. Saya juga terus kok memperbaiki pernikahan. Supaya apa? Karena gambaran pernikahan kita ini gambaran pernikahan anak-anak kita kelak. Selebihnya berdoa supaya bisa dapat menantu yang sama-sama mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Ya, jadi itu tadi, kalau dia laki-laki dia sayang ibunya, kalau dia perempuan dia respect sama ayahnya, ya. Nah, betapa pentingnya pengenalan mereka ya Bu. Lebih dulu, jadi jangan izinkan mereka menikah kalau mereka baru kenal sebulan, 2 bulan, jangan. Minimal itu pacaran 1 tahun supaya mereka mengenal. Dan saya berdoa bangun hubungan yang baik sebelum anak-anak kita menikah, sesudah anak-anak kita menikah nanti pasti akan ada relasi yang baik. Kalau saya sih itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Saya kira cukup Ibu, terima kasih. Dan memang jawaban Ibu membuka banyak hal dalam pemikiran saya mengenai ini. Terima kasih Ibu. Iya. Tuhan berkati. Oh iya, Tuhan berkati. Gini Bu, ada lagi satu pertanyaan. Kita nih seperti Ibu Ian, Pak Pulo,
kita ini dibilang generasi sandwich nih. Iya. Generasi sandwich tuh yang kita support orang tua, iya. Sementara anak-anak kita juga perlu support gitu. Nah itu kan apa ya namanya? Kita under pressure ya Bu ya. Untuk orang yang memang keluarga yang memang untuk ekonominya udah settle, leluasa, mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang semua serba pas kayak gitu, itu gimana mengatasinya Bu? Solusinya apa? Oke, nomor 1 sebelum menikah dibicarakan dulu. Ya, sebelum menikah dengan jadi anak ya, kalau Anda sebagai pemudi, Anda memang sandwich, sama-sama sandwich ya. Saya bantu orang tua nih, saya bantu orang tua. Sebelum menikah itu harus terbuka. Jangan sesudah menikah kaget-kaget nanti. Gue setiap bulan transfer tuh ke mak gue, ya gue harus transfer lagi. Itu kaget dia. Ya harus ngomong dulu. Ya setuju nggak kamu nanti kalau setelah kita menikah juga kita bantu. Ada nih seorang ibu ini tadi aja barusan telepon nangis dia. Karena apa? Itu dia bilang anak saya setelah menikah tuh nggak bisa keluarin duit. Dulu dia memang disupport banget sama anaknya ini karena dia udah nggak punya income lagi. Betul. Nah anak ini support, ternyata ketika dia mau mengeluarkan uang, ya sesuai lah dengan peraturan. Kan istrinya harus setuju. Ternyata istrinya nggak ada setuju-setujunya. Susah gitu ngeluarin duit. Ditutup gitu kerannya. Iya, kerannya ditutup. Jadi itu dia sedih banget. Nah, jadi sebelum menikah sepakati dulu berapa yang mau kita sisihkan untuk orang tua kita, termasuk orang tua kamu. Berapa nih dari dana yang kita punya ini? Kita diskusi, kita masih harus cicilan ini, sisanya berapa nih yang kita mau kasih ke orang tua? Kita harus sepakat dulu. Ya, jadi yang tadi seperti saya bilang di awal, jangan diem-diem membantu keluarga kita tanpa sepengetahuan pasangan kita. Itu sangat berbahaya. Itu salah satu penghancur daripada pernikahan. Nah, gimana dengan generasi sandwich ini? Kalau mereka sudah menemukan satu angka, ya hiduplah sesuai dengan angka tersebut. Betul. Kalau contohnya dengan angka tersebut saya hanya bisa 1 kali makan di mall, ya udah. Jangan izinkan anak-anakmu minta makan ke mall lagi. Enggak, nak, kita makan di rumah. Gitu loh. Kalau memang dengan uang tersebut kita belum bisa ganti mobil, ya udah bersyukurlah dengan mobil yang ada. Jadi hiduplah sesuai dengan keuangan yang ada ini tadi. Kecuali tiba-tiba dapat berkat, misalnya ada nih, ya orang dapat berkat apa, misalnya orang tuanya kan ngasih, misalnya punya warisan. Iya ternyata nih, opung kamu di kampung jual tanah, kita dapat warisan, kita bagi. Nah itu boleh lah. Oh iya, uangnya kita pakai untuk apa nih? Kita pakai buat ganti mobil lah, supaya mobil agak bagus sedikit. Itu boleh. Jadi seperti itu. Jadi generasi sandwich nggak usah takut. Justru saya bangga kalau kalian masih mau menolong orang tua kalian untuk kehidupan, membantu vitamin kek, membantu apa, itu dari saya mah, itu bagus banget. Tetapi sepakatlah sebagai suami istri, jangan diam-diam menolong orang tua kita, keluarga kita tanpa sepengetahuan pasangan kita. Mungkin sampai di sini ya. Catet ya. Jadi itu penting banget. Jadi sebenarnya Bu, apapun dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, balik lagi ke komunikasi ya Bu. Betul, ya. betul. Segala sesuatunya kembali lagi ke komunikasi. Nah, untuk mertua dan menantu ini topiknya panjang banget. Jadi kita harus benar-benar dari setiap yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus kaji lagi, kita harus banyak perenungan lagi sebelum kita bicara sesuatu atau melakukan sesuatu, itu kita harus pikirin matang-matang. Nah, pokoknya ikutin terus di podcastnya Curhat Santai di Sentul. Sampai ketemu di yang minggu depan ya Bu ya. Curhat yuk. Bye.